Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil wal ulama al-ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallahu yuj'alna ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula. Takallamtu tawilan ma Sayyid Rais Muassasah Ma'had Al-Falah annahu wasal wa raja'a min Jumhuriyat Misr Al-Arabiyah sana 1987. Wa amma ana wasaltu Al-Qahirah fi Al-Khamis min September sana 1998. Ulun sampai ke Kairo Ketua Rais Muassasah sudah bulik. Saya sampai ke Kairo tanggal 5 September 1998. Ketua Yayasan Al-Falah sudah pulang tahun 1987, umur saya 10 tahun. Jadi kalau beliau tadi mengatakan Abdul Somad ini adik kelas saya, itu sebetulnya beliau tawadhu. Yang tepat itu cucu kelas saya. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Al-Falah Lil Banin dan Mudir Ma'had Al-Falah Lil Banat, Al-Mudarrisun wal Mudarrisat, At-Tullab wat Talibat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu. Siapa yang tidak kenal Al-Falah, satu hari dipanggil 10 kali, hayya 'alal falah. Semua tidak ada yang sanggup datang ke Al-Falah dan mereka menjawab dengan ucapan la haula. Jadi yang sampai ke Al-Falah ini hanyalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu. Anda ingin diridhoi Allah, daftar segera ke Al-Falah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali berada di tengah santriwan dan santriwati. Kenapa Ustaz senang? Karena saya tidak merasa sebagai ustadz. Saya seolah-olah sekarang sedang berumur 17 tahun. Beda kalau ceramah di panti jompo. Khawatir, rasanya malaikat maut udah dekat. Oleh sebab itu maka Abdul Somad tidak boleh tausiah keluar dari tema. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Tuan Guru. Saya sebenarnya mau melihat foto saya aja. Prestasi pesantren, itu poin yang pertama. Prestasi pesantren. Saya punya teman namanya Hasanuddin. Hasan baik, din agama. Selesai dia LC dari Al-Azhar Kairo, lalu dia melanjutkan ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. 1000 menara Kairo, 1000 makcik Kuala Lumpur, makcik dan pakcik. Beliau kemudian melanjutkan di sana program magister, setelah itu lanjut ke PhD, Doctor of Philosophy. Selesai. Setelah itu lulus menjadi hakim dan sekarang
bekerja sebagai hakim yang paling ringan, kemana-mana cuman bawa martil. Selesai. Kalau ustadz ceramah 1 jam, jamaah ketawa, iyalah duduk aja. Dia jadi hakim. Tadi Pak Kiai Ketua Yayasan Tuan Guru mengatakan, saya berharap santriwan santriwati seperti Ustaz Abdul Somad. Sekarang saya tanya, mau jadi ustadz apa jadi hakim? Jadi hakim itu punya mobil dinas, punya rumah dinas, punya kantor, bersinnya aja digaji. Bersin, keluar gaji. Abdul Somad nggak punya mobil, nggak punya mobil dinas, nggak punya rumah dinas, nggak punya kantor. Oleh sebab itu sebetulnya waktu saya tanya tadi, mau jadi ustadz apa mau jadi hakim? Ku tahu apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Dan sahabat saya Ustadz Hasanuddin yang S1 dari Al-Azhar, S2, S3 dari Malaysia itu sekarang jadi hakim, alumni pesantren Al-Falah ini. Saya tahu kenapa yang laki-laki semuanya senang, yang perempuan agak berduka cita, karena Ustadz Hasanuddin yang hakim yang hebat yang keren alumni Al-Falah itu sudah menikah. Tapi jangan berkecil hati karena istrinya baru 1. Saya yakin dan percaya ketika dia menonton acara ini dan menyaksikan saya berada di pesantren dia tersenyum sambil meneteskan air mata. Bersahabat di Mesir, bersahabat di Malaysia, bertetangga di surga. Anak-anak Al-Falah ini berprestasi. Prestasinya bukan kaleng-kaleng. Hakim guys, hakim. Oleh sebab itu ini yang saya bawa ini kabar gembira apa kabar duka cita? Kabar gembira bagi yang serius belajar. Yang main-main, ya kasihan deh lu. Universitas Al-Azhar Kairo ada fakultas yang paling menyeramkan dan menakutkan, namanya Kulliyatul Lughatil Arabiyyati, Fakultas Bahasa Arab. Banyak yang masuk ke Fakultas Bahasa Arab ini belajarnya hanya 3 tahun langsung dapat titel MA, Mabsul Al-Azhar, DO. Tahun 1 nggak naik, tahun 2 nggak naik, tahun 3 nggak naik, out. Pulang tidak LC, MA, Mabsul Al-Azhar. Tapi ada teman saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 selesai 4 tahun di Al-Azhar, jurusan bahasa Arab yang tersulit, terpayah, terjelimet, very difficult itu selesai hanya dalam waktu 4 tahun dan nilainya jayyid jiddan, very good. Namanya Saiful Rahman Barito, alumni Al-Falah. Sekarang di lembaga riset universitas terkemuka di Jakarta, Paramadina University, Universitas Paramadina. Bangga tak jadi alumni Al-Falah? Kakak-kakak kelas kalian adalah orang-orang yang berprestasi.
di Al-Azhar Jayyid Jiddan, nilai paling tinggi Mumtaz, di bawah Mumtaz Jayyid Jiddan, di bawah Jayyid Jiddan Jayyid, di bawah Jayyid Makbul, di bawah Makbul Rasib innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di fakultas yang tersulit terpayah bahasa Arab aja nilainya bisa Jayyid Jiddan, kira-kira kalau Saiful Rahman Barito itu masuk ke Usuluddin Syariah, nilainya mungkin di atas Mumtaz. Mengapa mereka bisa enak saja dapat nilai Jayyid Jiddan di Al-Azhar? Karena mereka di sini sudah baca kitab kuning. Walaupun sampai di Mesir kitabnya putih. Di sini orang tidak bisa langsung masuk kelas belajar. Dia mesti ada namanya tajhizi. Jahaza yujahizu tajhiz. Tajhizul janazah. Persiapan. Dia mesti lulus dulu amthilati. Setelah bisa dia membedakan mana rafa, mana mansub, mana jar, mana baris bawah, mana baris atas. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Ada. Asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. Orang Inggris nyantai aja. Emang masalah buat lo? Tapi anak Al-Falah tahu bahwa itu salah. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. I see Muhammadan. Because Muhammadan is object wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana ada? Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada 3 yang tidak ada dalam tradisi yang lain. Yang pertama i'rab, yang kedua nasab, yang ketiga sanad. Pertama i'rab, ada dalam bahasa Banjar i'rab? Enggak ada. Yang kedua nasab, kita paling nasab dihafal waktu nulis nama di Al-Azhar, Al-Ismur Rubai, nama 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Habis itu udah nggak ingat lagi. Itu pun nelpon nanya ke kampung dulu. Gimana kalau dia keluarnya dari tabung? Abdul Somad bin tabung 9 kilo. Ada namanya i'rab, ada namanya nasab, ada namanya sanad. Sanad kamu dapat ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ini ada di Ma'had Al-Falah. Ada i'rab, ada nasab, ada sanad. Bangga apa tidak? Jadi hakim, oke. Masuk ke Al-Azhar dengan nilai very good, Jayyid Jiddan. Menghafal sanad, oke. Menghafal nasab. Bagaimana mungkin Ma'had Al-Falah santrinya tidak hafal sanad? Orang dia hafal 2000 hadis. Hadis di kepalanya. Di saat anak-anak muda seusia dia di luar sana sibuk dengan dunia, di sini dia menjadi menghafal hadis, temannya di luar menghafal hadas. Memang gayanya sarungan, bajunya koko, pecinya putih, dibilang orang dia kampungan, tapi prestasinya luar negeri.
ente gaya celana jeans sobek, pakai anting, bahasa Inggris nol, bahasa Arab apalagi, isi kepala game online PlayStation, masih masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu maka saya sedang berada di tengah anak-anak yang prestasinya luar biasa, tapi adab sopan santunnya juga luar biasa. Tadi waktu saya masuk di pintu gerbang, saya perhatikan, emak-emak semua yang menunjuk. Cuman saya nggak ngomong, saya dalam hati aja. Terus saya tengok di jalan cuma 2 baris santri. Manalah santri? Rupanya kata ketua yayasan Ustaz Abdul Somad, yang ini 2000, yang ini 2000. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Luar biasa. Jangan nilai orang dari casingnya, kau nilai dari sarungnya, kau nilai dari pecinya, kau nilai dari kokonya. Tapi jangan kau tes bahasa Arabnya, jangan kau tes hafalan Qur'annya, jangan kau tes hafalan hadisnya. Semuanya di dalam kepala. Di dalam kan? Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa orang mengatakan, Ustaz itu di luar kepala, berarti nggak ada isinya. Saya nggak mau kalau dibilang di luar kepala, di dalam kepala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kenapa Ustaz nggak panggil anak-anak? Orang kita cuman beda kelas beberapa tahun aja kok. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kalian mesti pede, percaya diri. Jangan nanti keluar dari pesantren gayanya seperti ayam kena minyak lampu. Harus bangkit. Siap bangkit? Semangat. Pede. Tetap dengan kain sarung, tapi jangan lupa pakai celana panjang di dalam. Tetap dengan baju kokomu, tetap dengan pecimu. Kalau kau berprestasi, Al-Azhar pun akan memberikan engkau nilai jayyid jiddan. Takbir. Kalau engkau berprestasi, kau bukan hanya di pesantren, kau bukan hanya di Kementerian Agama, kau akan menjadi hakim yang memutuskan perkara, bukan mengawang-awang, bukan cita-cita halusinasi semata, tapi kakak kelas kalian sudah mewujudkannya di alam zahir dan nyata. Betul fiksi atau fakta? Fakta, beb. Nah, anak pesantren ini otaknya selamat dari perempuan. Betul? Mana bisa dia melihat perempuan? Ada tembok Berlin di antara kita. Mana bisa ngelihat? Tembok dipasang pas seukuran kepala. Mana bisa ngelihat? Paling dikit-dikit ngintip, ngintip. Gak bisa, karena di depan sama di perbatasan ini dikawal dengan yang baju hitam semua. Mana? Gak bisa. Pesantren bukan kejam anakku, pesantren bukan jahat. Pesantren ingin menjaga supaya kepala kalian bersih. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sabar, semua ada saatnya. Judul buku terjemahan saya. Sabar. Selesai kau tamat dari pesantren ini, kalau kau mau ke Mesir ikut jejak Ustaz Saiful Rahman Barito, silakan. Kalau mau kau menjadi hakim masuk fakultas hukum, silakan. Kau mau melanjutkan ke ITB Bandung, silakan. Kau masuk ke IPB Bogor, silakan. Ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, silakan. Karena kalian punya ijazah, kalian sudah punya bekal iman dan Islam. Otaknya bisa Inggris, otaknya bisa Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi yang namanya pohon kayu, kalau dia kecil memang mesti dipot. Ini pohon kayu kan? Ini pohon-pohon kayu yang masih kecil, yang masih hijau. Kalian mesti tinggal dipot dulu.
7 jam, 7 tahun, 7 hari dalam sepekan. Nama potnya pot Al-Falah. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, maka kalian silakan keluar seperti pokok kayu yang tidak pakai pot lagi. Paham? Bilang aja paham. Nanti setelah kalian kuat, gagah perkasa, kalian akan menjadi pohon rindang, batang kayu tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, buahnya dinikmati orang. Itulah dia pohon kayu alumni Al-Falah. Amin. Maka sementara dalam pot ini sabar-sabar aja dulu. Sabar-sabar. Karena kalau kalian pohon kecil langsung dibawa keluar, langsung ditanam keluar, 2 hari mati. Dia mesti disiram, akarnya mesti dijaga, kalau tidak dimakan cacing gila. Batangnya mesti dijaga, kalau tidak nanti datang anak-anak kecil dia patahkan. Daunnya mesti dijaga, ini daunnya nih pucuk yang hijau akan dimakan ulat. Ulat paling suka menyerang pucuk. Nah, oleh sebab itu kalian ini adalah nanti setelah tamat kalian akan terbang seperti kakak-kakak kelas kalian dulu. Saya dengan kakak kelas kalian naik kapal pesawat terbang kami dari Jakarta 4 September 98. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Hebat nggak pesawat Royal Jordan Airlines? Hebat. Kenapa Ustaz bilang hebat? Itulah tiketnya yang paling murah. Transitlah kami di ibu kota Yordan. Nama ibu kotanya Amman. Sampai di sana kami pun menginap di Hotel Alia. Masya Allah. Masuk ke dalam hotel, pencet keluar air mandi, rupanya salah pencet, air panas. Jadi orang-orang di luar tuh nggak ada yang tahu. Kami keluar macam bisnismen muda lah. Pakai topi, pakai baju, keluar mau sarapan pagi, ngeliat nggak ada soto Banjar, roti panjang dikasih putih seperti es krim, pas di rupa rasanya macam susu basi. Susu basi. Punya yogurt, 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 susu basi. Ada hijau-hijau, biru muda, ambil sendok banyak, seperti anggur, pahit, rupanya zaitun. Saya tengok wajah teman saya, tak ada yang bahagia. Terpancar dari wajah mereka, dari tatapan matanya, ku tahu memang kau mencari lontong sayur, brother. Saya slow aja. Saya belah roti panjang roti, saya belah, saya ambil isinya, kulitnya saya buang, isinya yang lembut itu saya celup pakai susu, itu saya makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kawan saya nengok, semuanya ikut saya. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Kalau dipertahankan dia lapar, makan aja roti gandum, ada susu, tuang, selesai, masuk naik pesawat, pakai jas, pakai dasi, pakai blooper, pakai jaket, sampai ke Kairo. Begitu keluar turun dari airport, dari pesawat, Masya Allah, macam pejabat-pejabat itu. Begitu setengah jam berkeringat, rupanya musim panas. Salah berita, sangka musim dingin. Tertulislah di pintu, ihbitu Misra fa innalakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir, kamu akan mendapatkan apa yang kau cari. Semua ada, dari mulai Musa sampai Fir'aun. Saya tidak paksa adik-adikku untuk ikut kami. Mau ke Mesir silakan. Kalau nggak kau Mesir, ya nggak paksa. Makanya banyak orang tua yang nelpon saya, Ustaz Abdul Somad, saya ingin anak saya dikirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya apa Ustaz? Kalau gitu bapak aja pergi. Kita tidak bisa paksa anak-anak kita sesuai kemauan dia masing-masing. Ada di antara anakku yang memang mau ke Mesir, silakan. Tapi yang tak ada mau ke Mesir,
Kita tanya, kau mau kemana? Aku mau ke Amerika Pak Ustadz. Yang memotivasi kamu ke sana apa? Donald Trump. Yang penting belajar aja dulu. Emangnya dulu Ustadz langsung berangkat ke Mesir? Enggak, saya di pesantren juga dulu belajar. Cuman zaman kalian tidak seperti zaman kami, adik-adikku. Zaman kami dulu, zaman menyakitkan. Enggak terhitung berapa kali tapak tangan ini dipukul pakai batang sapu. Bukan pakai rotan sebesar ini, batang sapu. Habis sholat maghrib dipanggil dua yang paling kami takutkan. Pertama, Mahkamatul Lughatil Arabiyyati, yang kedua Mahkamah Qismit Ta'lim. Asal udah dipanggil ke sana, saya entah beberapa kali. Saya tidak terlalu nakal, cuman teman-teman saya ini agak kurang baik. Pukul tangan pakai batang sapu. Waktu itu belum ada Komisi Perlindungan Anak. Coba sekarang dipukulnya, saya lapor langsung. Opa, pukul. Ambil sajadah, pukul kepala. Wah. Kalian masih ada perempuan. Kami waktu itu yang perempuan cuma tukang masak aja. Perempuan hanya ada di pesantren itu hari Ahad. Hari libur, nenek-nenek jenguk cucu. Enggak ada santriwati. Kalian masih lumayan, tadi saya dijelaskan Ustaz Somad, ini ma'had lil banat, ini ma'had lil banin. Masya Allah, tabarakallah. Tempat kami dulu tak ada. Bayangkan malunya di hari Ahad, hari libur, berdiri di tepi jalan, orang lalu lalang, di depan kita pakai whiteboard, papan tulis, inilah orang yang paling sering melanggar peraturan pondok. Tapi ternyata adik-adik, ternyata hebatnya pondok, di dalam hukuman itu pun ternyata ada pelajaran bermakna. Coba bayangkan dulu kalau tidak kena hukuman itu, pas digemetaran kan, grogi kan, udah putus urat-urat itu. Satu hari, setengah hari. Oleh sebab itu pondok itu luar biasa. Orang yang sayang dengan anaknya, bukan yang membiarkan anaknya di kamar, belikan handphone, belikan mobil, belikan TV besar, anaknya bisa jadi hantu. Hai orang-orang tua dimanapun kau berada, kalau memang kau sayang pada anakmu, maka kau didik dia menjadi orang yang bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Kirim dia ke pesantren. Kalau kau berada di pulau Kalimantan, khusus Kalimantan Selatan, antarkan dia ke Banjarbaru, pesantren Al-Falah. Aku sudah sampaikan ya Allah, aku sudah sampaikan ya Rabb, sehingga aku nanti tidak dituntut lagi di padang mahsyar. Kalau ada anak umat Islam yang mati sakau, ada umat Islam yang anaknya mati karena lem kambing, ngirup lem, ikut sama lem-lemnya, mati. Aku sudah tidak bersalah lagi karena sudah kusampaikan ya Allah. Salah Abdul Somad, kenapa kau sampaikan hanya di pesantren Al-Falah? Al-Falah ini akan ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Oleh sebab itu maka banyak orang begitu bangga dengan bahasa Inggrisnya. Apa yang kalian pelajari di pesantren itu? Kami ini belajar bahasa Inggris. Bukan menyepelekan bahasa Inggris, tapi kalau mau cerita beban anak-anakku, adik-adik, anak-anak aduh, nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, setimpal enggak itu dengan I'm going to the school? Go, going, gone. Cuman tiga kan? Go, going, gone, goes. Cuman tiga, cuman empat. Go, goes, going, gone. Bayangkan dengan bahasa Arab. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahaba, dhahab, 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 dhahab. Nah,
Apa itu? Itu baru fi'il madinya, belum mudhari'nya. Yadhhabu yadhhabani yadhhabani, yadhhabu yadhhabani yadhhabuna, tadhhabu tadhhabani yadhhabna, tadhhabu tadhhabani tadhhabuna, tadhhabu tadhhabina tadhhabna, tadhhabu nadhhabu. Belum lagi hurufnya. Hurufnya paling I tell to you, I tell you. T. Ada to dalam bahasa Inggris. I'm talking about. Tidak ada. Lalu kenapa bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional? Karena yang paling banyak menjajah dunia ini adalah Inggris. Bukan karena bahasa itu paling hebat, karena penjajahanlah maka dia menjadi bahasa internasional. Jadi kenapa kalian mesti tidak pede dengan bahasa Arab? Bahasa Arab bahasa yang dipakai oleh makhluk paling mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, walaupun jarak kita dengan beliau 1442 tahun, datang beliau ke Al-Falah hari ini, bisakah kita berbicara dengan Nabi Muhammad? Bisa apa tidak? Bisa. Paling tidak yang bisa kita tanya, marrabbukum. Semua anak-anak MDA, anak TK tahu menjawab itu. Man nabiyuka, man imamuka, marrabbuka. Yang paling simpel sederhana pun kita tahu. Kalau banyak betul dia bertanya ke kita, apa akan kita jawab? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oleh sebab itu maka kita mesti bangkitkan percaya diri kita. Ini baru poin yang pertama, prestasi pesantren. Yang kedua, menjaga NKRI. Siap jaga NKRI? Kenapa Ustaz semangat betul hari ini? Mikrofonnya mantap, mimbarnya pula lampunya banyak. Tidak lama lagi kita akan masuk pada tanggal 10 November. Betul? Ada apa dengan 10 November? Hari Pahlawan. Semua orang tahu di Indonesia bahwa 10 November adalah hari pahlawan. Tapi orang tidak tahu asbabun nuzul. Cobalah tanya. Tulis di Facebook. Tahukah Anda asbabun nuzul hari pahlawan? Asbabul wurudnya, Belanda mengobok-obok Indonesia. Maka datanglah Jenderal Sudirman mengutus utusan untuk menjumpai para alim ulama, tuan guru, kiai-kiai di pondok pesantren. Karena yang bisa menggerakkan umat ini adalah ulama yang bisa menggerakkan umat ini. Bagaimana supaya melawan Belanda? Dimintakanlah fatwa kepada para ulama. Pada tanggal 22 Oktober dikeluarkanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama, tuan guru, habaib, para kiai. Keluarlah resolusi jihad 22 Oktober bahwa siapa yang mati membunuh Belanda maka dia berarti mati syahid. Takbir. Larilah Belanda pontang-panting mendengar takbir tadi sampai tinggal semuanya. Yang tinggal cuman kebunnya, itulah dia terong Belanda. Karena teriakan umat Islam tadi menggelegar, iskariman aumut syahidan. Oh, berdarah-darahlah waktu itu, diusaplah darahnya pakai tisu. Pada tanggal berapa keluar resolusi jihad? 22 Oktober. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 November. 10 tambah 8, 18 hari efek dari resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama. Meletuslah perang di Surabaya.
pontang-pantinglah Belanda, barulah dikenal dengan 10 November. Siapa yang membangkitkan gejolak pahlawan itu kalau bukan ulama dan pesan? Jangan ajari pesantren tentang cinta NKRI, jangan ajari ulama tentang cinta NKRI, karena dalam satu hembusan nafasnya ketika dia berkata Allahu Akbar, maka dialah yang paling cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Betul? Ragu. Begitu anak pesantren, bukan seperti yang di luar sana. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat namaku di sana. Pret. Gombal, bohong. Anak pesantren yang jujur, kau belah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Merah darahku, putih tulangku, NKRI akan kuperjuangkan. Takbir. Maka yang paling ditakuti penjajah setelah kita merdeka adalah pesantren. Jadi kalau ada orang benci pesantren, ada orang benci ulama, sesungguhnya mereka adalah kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, hidungnya hidung kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak Belanda. Ustadz marah atau gimana? Enggak, memang udah gitu gayanya. Saya pernah nyoba gimana jadi ustadz yang lemah lembut, gagal. Pernah saya coba. Adik-adik sekalian, marilah kita menjadi santri yang baik, sopan. Kalau sendal kita dicuri orang, senyum. Memang awalnya kita meniru orang. Kita awal sekolah itu memang niru orang. Dulu saya waktu di pesantren selalu niru ustadz. Selalu kawan saya selalu tuh minta, mat. Gimana Ustadz anu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mat. Kalau Ustadz anu gimana? Awalnya kita meniru, tapi pada akhirnya kita akan menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ustadz Somad harus menutup ceramah jam 4. Begitu pesan yang disampaikan. Saya ada waktu 10 menit. Tenang. Judul kita belum habis. Maka di antara santri-santri ini nanti akan ada yang jadi bupati dan wali kota, gubernur. Akan ada yang jadi hakim, pengacara, lawyer, advokat, penguasa, orang kaya, entrepreneur. Maukah kalian mendampingi mereka? Nanti sampai masanya 2030 kalian ketemu, dilihat-lihatnya, loh ini yang dulu ingusan itu kan, kok sekarang lebih putih ya? Ditanya, loh kamu dari pesantren Al-Falah Lil Banin? Iya. Dulu perasaan kami intip-intip dari atas hitam. Iya, aku sering minum jus bengkoang. Kami bangga anak-anakku, kami bangga. Di saat 2030, 2040 sebagian kami ustadz-ustadz ini sudah meninggal dunia, tapi Ustadz Abdul Somad masih hidup. Kami bangga. Kenapa? Karena kalian selamat dari pacaran. Ini sekarang yang di luar sana, keluar dari sekolah jam 12, bonceng sana, bonceng sini, playboy cap tupai. Cap tupai. Dulu playboy cap kelinci. Habis itu dimakannya wartel. Sekarang cap tupai, lompat pohon ini, lubang kelapa ini, lompat pohon ini. Habis ini, lompat pohon ini, hinggap di pohon ganja, mabuk, jatuh, mati.
Tapi anak-anak pesantren, 7 tahun kalian di sini. Setelah 7 tahun kalian lanjutkan pendidikan S1, S2, S3. Setelah itu kalian kembali, lalu kemudian kalian akan dipertemukan lagi dengan lil banat. Gak mau kata dia. Nah, maksud saya sekarang kalian gak usah pikir macam-macam. Yang penting berprestasi dan siap jaga NK. Bayangkan kalau 20 tahun akan datang, yang memimpin negeri ini adalah bukan taman pesantren, yang sekarang sakau, yang sekarang mabuk, yang sekarang makan pil anjing gila. Pagi nyanyi, sore nyanyi, malam main motor, ini pacaran, mabuk, sakau, makan pil anjing gila. Habis itu duit banyak, jadi anggota dewan, lama-lama jadi ketua. Habis itu sidang paripurna, anggaran dana kita. Hancurlah dunia ini. Oleh sebab itu kalau mau menyelamatkan NKRI, masukkan anak ke pesantren. Insya Allah satu di antara kalian ini, bukan satu di antara, semuanya akan berhasil insya Allah. Amin. Prestasi pesantren sudah, menjaga NKRI sudah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selama saya di Kalimantan Selatan, belum pernah ada jamaah tiba-tiba berdiri dan berkata, karena ustadznya bukan orang Banjar, ulun bulik ke rumah. Karena ustadznya dari Pulau Sumatera, maka saya pulang. Tidak ada. Mereka tidak melihat saya datang dari pulau mana, tapi yang mereka lihat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ukhuwah Islamiyah. Pecinya sama putih, bajunya sama putih, rambutnya sama hitam, isi kepala macam-macam. Tidak ada yang paling bisa menjaga persatuan kecuali orang yang bersyahadat, mengakui Allah, mengakui Rasulullah, nabinya satu, Allahnya satu, kiblatnya satu, maka dia paling bisa menjaga persatuan. Betul? Oleh sebab itu, kalaupun ada khilafiyah sedikit, santrinya pakai baju putih, ustadznya pakai sasirangan, santrinya pakai peci putih, ustadznya pakai peci hitam. Enggak ada yang komplain tadi. Enggak ada tiba-tiba santri berdiri satu, kami hanya mau mendengar mereka yang bajunya sama dengan baju kami. Kami hanya mau mendengar kalau dia pakai sarung, pakai celana panjang, out. Enggak ada. Karena mereka melihat titik persamaan, sama-sama menutup aurat. Asal sudah menutup aurat, oke. Misalnya saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, dia naik ke atas. Hai guys, boleh apa enggak? Ada ayat yang melarang. Ini ayatnya jelas, melarang pakai celana jin, Pak Ustaz. Mana ayatnya? Ini minal jinnati wan nas. Selama menutup aurat silakan kau datang ke pesantren. Tapi ada namanya pantas nggak pantas, layak nggak layak. Kalau secara hukum fikih benar. Tapi masa menghadapi orang santri pakai, sebenarnya pakai celana panjang ini pun nggak sopan. Mestinya datang kemari pakai jubah, pakai kain sarung. Tapi saya tadi tidak dari rumah. Saya masih ada kunjungan, habis ini nanti mau naik helikopter. Kalau naik helikopter pakai sarung, anginnya kencang. Maka saya pakai, jelas asbabun nuzulnya kan. Supaya jangan nanti yang nonton, apa itu Abdul Somad? Sudah tahu mau ceramah di pesantren di Al-Falah, masa pakai celana panjang, qalilul adab, gak punya sopan santun. Sudah kuceritakan kronologisnya saudaraku. Santriwan santriwati Al-Falah tidak pernah mempermasalahkan itu. Kau aja yang sibuk komen-komen di YouTube. Nah, oleh sebab itu jaga persatuan kita, jaga ukhuwah kita. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah falahiyah.
Sama-sama saudara satu pesantren Al-Falah. Jaga kesempatan kebaikan. Insya Allah semua alumni-alumni ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menolak faham radikalisme. Dulu saya pernah dituduh radikal. Abdul Somad Ustadz radikal. Saya waktu itu marah. Kenapa kamu tuduh saya radikal? Karena Ustadz selalu minum kopi radik gitu. Memang di rumah saya banyak surat kopi radik. Kopi radik. Jadi radikal itu adalah orang yang selalu ingin merubah sesuatu dengan kekerasan. Islam ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Nabi SAW ada saatnya lembut. Kalau kita melihat ada orang minum khamar, kita keras atau lembut? Ada orang minum khamar depan kita, lalu kita datang, salatullah salamullah, bodoh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kebetulan engkau jadi bupati wali kota, ya kalau keluarkan perbuk, peraturan bupati, kalau mabuk silakan dalam WC. Nggak boleh di depan orang banyak. Al-mujahirun namanya, orang yang mempertunjukkan dosanya. Tidak boleh jualan di depan orang ramai, karena ini adalah negeri kaum mayoritas muslim. Bagi yang non muslim silakan di tempat tertutup. Seperti juga di mal-mal, di pesawat orang nggak boleh merokok kan, karena dikhawatirkan. Misalnya saya masuk pesawat lalu saya merokok, datang pramugari di situ, Pak, matikan ya Pak, kita naik pesawat. Kamu radikal yang melarang-larang saya. Kita hidup di Indonesia, bebas keluarkan asap di mana saja. Kan nggak bisa, ada aturannya kan. Kok kita tidak atur orang non muslim? Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah kemungkaran kita disuruh merubah dengan tangan. Pergi ke taman malam Ahad, laki-laki perempuan pacaran duduk-duduk, bisa tak dirubah dengan ceramah? Datang saya ke taman di tepi laut, ada laki-laki duduk pacaran, saya datang ke situ, assalamualaikum ya ayyuhalladzina, pacaran. Bisa apa nggak bisa? Mana bisa. Tapi bisa dirubah dengan perda, peraturan daerah. Nggak boleh pacaran, boleh duduk berdua dengan mahram. Kalau mau bawa pacarnya, bawa juga bapaknya, ibunya, neneknya, adiknya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kita memang tidak boleh dengan radikalisme, dengan kekerasan, tapi ada jalurnya. Dan kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi itu artinya suara yang terbanyak adalah suara yang benar. Kalaulah demokrasi, bapaknya santri, ibunya santriwati, menikah santriwati dengan santri, nama anaknya santriwani, pandai baca Quran, hafal hadis, ukhuwah Islamiyah, orangnya sopan santun, orangnya baik, dari bapak baik, ibu baik, anak baik, masyarakat baik, maka negeri kita pun akan menjadi baik. An-nisa'u imadul bilad. Tiang negara ini ya ini perempuan. Kalau perempuannya baik, maka laki-laki menjadi baik. Kalau perempuannya jahat, laki-laki jadi genderuwo. Kalau perempuannya hantu, anaknya pasti tuyul. Itulah maka perempuan-perempuan ini baik-baik semua, solihah semua, hafal Quran semua. Anak-anak mereka inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa 20-30 tahun akan datang. Dan ketika mereka baik, anak mereka baik, berbuat baik, pahalanya mengalir ke Abdul Somad. Ketika semua santriwan santriwati Al-Falah masuk ke dalam surga, begitu pintu surga dibukakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bukakan malaikat,
Semua santriwan santriwati terkejut. Mereka lihat Abdul Somad sudah duduk di dalam bersama ketua yayasan, bersama mudir lil banin wal banat. Itu doa Abdul Somad. Abdul Somad kalau berdoa gitu caranya. Bukan saya tak minta santriwan doakan Ustaz Abdul Somad masuk surga ya. Enggak begitu. Caranya seperti tadi, semua masuk surga. Dan ketika mereka masuk ke dalam, mereka lihat Abdul Somad sudah duduk di dalam. Amin. Selesai. Korupsi waktu 5 menit. Sudah jam 4:05. Insya Allah diampunkan Allah subhanahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat, minal mujahidina wal mujahidat, yujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya waz zina wal riba wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ij'al hadzal ma'had al-falah ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Allahumma arham masyayikhana tawil umurahum sahih ajsadahum wa barik lahum fi kulli ma a'taitahum wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada